Kan kata Ayoris teh jangan dulu pada guru-guru ntar aja dari BPMU katanya. Kehidupan, salam analisa buat sahabat-sahabat AK, tolong didengarkan sampai habis agar tidak gagal paham. Tapi yang jelas AK tidak pernah akan mencari pelaku, karena bukan tugas AK. Ada sahabat AK bertanya kenapa AK bicara selalu sekolah dan yayasan, kan begitu. AK menjawab sekarang, karena sepengetahuan AK, Ibu Tuti adalah bendahara sekolah, bendahara yayasan dalam strukturnya, Amel adalah bendahara sekolah dalam pekerjaannya. Berarti mereka secara pekerjaan, secara jabatan mereka adalah bendahara. Bendahara itu adalah bekerja tentang keuangan. Udah sampai di situ. Lalu sahabat-sahabat AK, kenapa ada keuangan? Kan banyak kita mendengarkan cerita-cerita di publik, baik itu orang yayasan maupun orang sekolah. Karena kita bicara kasus Raja Pati Subang ini tidak terlepas dari mereka-mereka yang bekerja atau beraktivitas di yayasan. Contoh Pak Yosep, Yoris, Danu, Opik, Kosasi, Dedi. Kan yang sering kita sebut-sebut namanya itu kan orang sekolah di sekolah dan di yayasan. Ada tidak yang lain? Sampai awal, sampai sekarang nama-nama mereka selalu kita sebut-sebut. Apa sangkut pautnya dengan keuangan? Kan bukan saudara Dedi mengatakan bicara tentang dana bos, pencairan bos, kan begitu. Lalu saudara Dedi juga di Koin Seribu mengatakan sampai gaji guru tidak terbayar. Kan begitu sahabat-sahabat AK. Kalau kita merujuk tentang bos sepintas saja, garis besar begini, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 PMK 07 Tahun 2020 tentang perubahan PMK Nomor 48 PMK 07 2019 tentang pengolahan dana alokasi khusus non-fisik. Jadi pemerintah itu mengalokasikan 3 tahap di tahun 2021. Tahap pertama 30%, tahap kedua 40%, tahap ketiga yaitu 30%. Berarti waktu almarhum Amelia masih hidup, Ibu Tuti masih hidup, sudah menerima 70%. Tinggal sisanya 30%. Tetapi ada masalah, ada pengurangan jumlah murid. Jadi tidak sesuai dengan 30% tahap pertama. Itu kan problemnya. Karena katanya ada pengurangan yang lulus. Nah, kalau ada yang lulus kan berarti ada yang masuk tahun ajaran bulan Juli. Sudah, nggak usah kita bahas. Oh, sahabat-sahabat AK, saudara Yoris juga mengatakan di publik bahwa gaji dia 12 juta, Bu Tuti Amel 10 juta. Ini besar kan, sahabat-sahabat AK. Sebab kalau kita merujuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 5 lihat ayat 3, penentuan gaji, upah, honorium dan sebagainya itu ditetapkan oleh pembina sesuai kemampuan daripada yayasan tersebut. Jadi yang menentukan kalau dari undang-undang ini kan Pak Yosef buat anak istri dia. Kita tidak paham ke sana sebenarnya. Bilang Pak Yosef tidak dapat gaji begitu, itu memang benar, memang tidak ada dapat gaji, tapi yang menentukan besar dan kecil adalah pembina. Kan begitu sahabat-sahabat AK. Kita diputar-putar ini seakan-akan Pak Yosef tidak dapat gaji, seakan-akan ada framing-framing seperti itu. Tapi tidak paham undang-undang yang menentukan besar kecil adalah Pak Yosef. Sebagai pembina kalau merujuk undang-undang ini, undang-undang yayasan. Oleh sahabat-sahabat AK, sampai-sampai saudara Dedi mengatakan bahwa gaji guru belum terbayar. Ini kan problem. Padahal dana bos sudah cair. Apa kata saudara Dedi di Koin Seribu? Nanti Yoris akan membayar gaji kalau sudah ada pencairan dana BPMU. Berarti kan selain bos ada dana BPMU. Apa itu BPMU? Kan begitu permasalahan. Yaitu bantuan pendidikan menengah universal. Ini dana hibah yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berapa besarnya? Ini sesuai dengan daftar Depodik.
Misalnya kalau 100 ada murid SMK di sana, kalikan saja misalnya 700.000, berarti 70 juta, besar kan? Jadi sumber keuangan mereka itu adalah dua, BOS dan PBNU. Kita nggak tahu lagi, mungkin ada, karena tidak ada diungkapkan ke publik. Kita mendengar ada duit 30 juta di TKP, katanya untuk gaji guru. Gaji gurunya dari mana itu duit? Berarti tidak tertutup kemungkinan itu juga dari dana BOS. Karena kan baru pencairan tahap 2. Sahabat-sahabat aku. Jadi problem memang di sini kita membahas kalau kasus Raja Patih Subang ini tidak terlepas dari uang sebenarnya. Karena bendahara yang meninggal adalah tentang keuangan. Cuma di sini masalah keuangan tidak pernah diungkap secara terang benerang. Contoh, Saudara Dedi mengatakan mencairkan BOS tahap 3 tahun 2021. Saudara Yoris pada saat itu tidak ada karena masih PH-nya berpisah. Dia mencairkan sama Saudara Wahyu. Itu duitnya kan ke orang yayasan kan? Apa dimakan sama Saudara Dedi sama Wahyu? Tidak mungkin kan? Kalau dimakan orang itu mungkin orang itu sudah dilaporkan ke polisi. Berarti tidak kan? Kan problem ini masalahnya. Kenapa tidak terang beneran aja? Memang tidak perlu terang benerang karena untuk membahas kasus ini memang harus ada framing-framing agar kasus ini muter-muter kayak roda pedati. Tidak terlepas kita selalu membahas ini, kita membela ini. Padahal mereka kalau bicara BOS, misalnya Pak Yosef dengan Yoris sebagai pengurus yayasan, berani tidak mereka terbuka? Tidak. Jadi inilah maka mengatakan membahas kasus ini tidak terlepas dari yayasan dan sekolah. Bagi Aka, siapapun pelakunya, paling kalau ketangkap alhamdulillah, kalau enggak paling ketawa saja. Siapa boleh, karena kan melihat mereka aja dari yayasan dan sekolah tidak bersatu. Sudah jelas korbannya itu adalah bendahara, masalah keuangan. Mutar-mutar kita dibuat bagai roda pedati membahas mereka, tapi bukan membahas tentang mereka, siapa mereka. Yayasan membahas aneh di TKP, aneh begitu gini, ya memang aneh mereka. Kalau nggak aneh sudah ketangkap para pelaku dari sekarang. Tapi sebab itu sahabat-sahabat Aka, makanya Aka paling malas membahas siapa pelaku. Ya polisi saja susah menangkapnya, karena menentukan pelaku membutuhkan 2 alat bukti. Dari mana Aka ada? Sekali lagi sahabat-sahabat Aka, itulah makanya Aka penting membahas kasus sekolah dan yayasan ini memang di publik penuh masalah karena korbannya adalah bendahara sekolah. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan Aka, silakan komentar di halaman komentar Aka. Sekian dan terima kasih.